Sebenarnya, lo bisa bagusin badan olahraga di rumah tanpa alat apapun, tanpa beli apapun. Olahraga kayak push up, plank, sit up, bisa banget dilakuin pakai badan sendiri. Tapi kalau mau lebih optimal, boleh juga beli alat-alat murah ini. Nomor 1, karpet yoga. Kalau mau olahraga tanpa alat, salah satu gerakan paling dasar yang wajib lo lakuin adalah plank. Karpet yoga ini fungsinya jadi alas saat lo ngelakuin plank. Karena kalau lo plank tanpa alat, kasihan siku lo bro. Bisa kegores, luka, lecet, jadi tumpuan berat badan lo. Hasilnya gerakan jadi nggak maksimal. Karena harus jadi alas yang bagus, pastikan lo ambil karpet yoga yang tebalnya minimal 1 cm bro, jangan yang terlalu tipis. Nomor 2, dumbbell. Ini juga terbilang penting banget buat bagusin otot. Lo beli dumbbell pastikan sepasang ya, jangan cuma satu. Beli yang murah aja, yang dari plastik diisi pasir. Harga satuannya biasanya 10.000 per 1 kilo. Harus pakai dumbbell yang beratnya berapa kilo bro? Nah ini lo harus tes dulu sebelum beli. Saran gua mulai dari dumbbell yang beratnya 5 kilo. Lo lakuin gerakan shoulder press sambil berdiri 10 kali pakai dumbbell 5 kilo tadi. Pastikan teknik angkatannya benar ya bro, jangan asal-asalan. Badan tegak, kunci perut, angkat dumbbellnya ke atas kepala. Kalau lo bisa ngangkat sebanyak 10 kali dengan mudah, coba naikin beban dumbbellnya, artinya masih terlalu ringan. Kalau lo nggak kuat sampai 10 kali, artinya dumbbellnya keberatan. Pilih dumbbell lain yang bisa lo angkat. Patokannya adalah sampai lo bisa nemu dumbbell yang bisa lo angkat 10 kali dengan energi yang pas. Bisa angkat sampai 10 kali, tapi juga nggak kerasa terlalu ringan, nah itu bisa dibilang settingan paling pas buat badan lo. Kalau punya dana lebih, lo bisa beli online. Dumbbell yang beratnya bisa lepas pasang. Harganya mulai 300-400 ribuan. Lo bisa dapat sampai 20 kilo. Artinya, masing-masing berat dumbbell maksimal 10 kilo. Bisa lo lepas. Beratnya bisa lo naik turunin sesuai kebutuhan. Keuntungannya, dumbbell yang bisa dilepas pasang ini bisa lebih berguna jangka panjang. Karena kalau lo misal udah beli dumbbell 5 kilo, setelah latihan lo makin kuat, otomatis lo harus beli yang lebih berat lagi. Kalau pakai yang lepas pasang tadi, lo nggak perlu berkali-kali beli dumbbell. Tinggal lepas pasang, kurangi atau tambah beratnya sesuai sama kekuatan lo. Nomor 3, resistance band. Resistance band ini adalah karet yang fungsinya kayak beban sama kayak dumbbell. Lebih praktis, gampang dibawa kemana-mana karena nggak berat. Bisakah bagusin badan cuma model resistance band? Bisa. Udah banyak dibuktikan videonya di YouTube. Cuma untuk pemula, resistance band ini agak sulit dipakai. Dan gua sarankan, lo latihan pakai dumbbell dulu, kalau udah terbiasa baru pindah ke alat ini. Kenapa? Karena kalau pakai resistance band, tekanan beratnya berubah-ubah. Kalau lo pakai dumbbell 5 kilo, mau diangkat ke atas, ke bawah, beratnya tetap 5 kilo. Resistance band, beratnya cuma maksimal saat lo tarik maksimal. Saat tarikan nggak maksimal, berat akan turun. Jadi, ini agak kurang efektif buat pemula. Terutama buat yang belum bisa ngerasain otot mana yang harus dipakai saat ngelakuin gerakan tertentu. Better, lo jago dulu pakai dumbbell, dan setelah bisa ngerasain otot, baru pindah ke resistance band. Nomor 4, pull up bar. Gerakan dumbbell minim banget bro yang bisa ngelatih punggung dengan optimal. Makanya, lo juga perlu ngelakuin pull up. Kalau nggak ada akses ke tempat buat gantungan dan pull up, lo bisa beli pull up bar. Bisa yang dipasang permanen di bor ke tembok, ini lebih aman. Atau beli yang bongkar pasang, dipasang di pintu, namanya doorway pull up bar. Bisa dicari online. Lebih gampang settingannya daripada yang harus dibor ke tembok. Nomor 5, timbangan makanan. Bagusin badan nggak cuma tentang olahraga. Pola makan juga penting. Buat lo yang serius banget mau bagusin badan, nggak cuma ngejar sehat. Lo harus tahu jumlah kalori masuk dan jumlah kalori keluar. Berat badan nggak mungkin turun kalau lo nggak defisit kalori. Lo nggak mungkin kelihatan lebih berisi saat lo nggak dalam kondisi surplus kalori. Dan buat tahu ini, lo harus tahu berat dari makanan yang masuk ke badan. Inilah fungsi timbangan makanan. Beli yang murah aja yang 20-30 ribuan. Lo timbang porsi makanan lo, berapa gram nasi, berapa gram ayam, dan lain-lain. Terus lo masukin ke aplikasi MyFitnessPal. Lo akan tahu jumlah kalori yang lo makan, protein, dan nilai gizinya. Ribet ya bro, apa tiap kali makan harus gua timbang? Gak juga bro, lo cukup lakuin ini 2-3 bulan. Biar terbiasa, biar bisa mengestimasi dengan lebih akurat. Kalau udah terbiasa, dilihat aja lo juga akan bisa tahu kalau nasi 200 gram itu takarannya seberapa, kalorinya berapa, bahkan tanpa timbangan. Jadi timbangan ini fungsinya buat mendidik lo biar bisa lebih akurat menilai jumlah kalori dari makanan. Kesimpulannya, ini 5 alat yang bisa lo beli kalau mau serius bagusin badan dari rumah tanpa gym. 1. Karpet yoga. 2. Dumbbell. 3. Resistance band. 4. Pull up bar. 5. Timbangan makanan. Ingat, lo nggak harus beli semuanya. Nggak beli sama sekali, badan lo juga tetap bisa bagus, tetap bisa hidup sehat. Yang terpenting adalah disiplin dan konsistensi olahraganya. Oh ya, gue share juga menu latihan pakai dumbbell di kolom deskripsi bro. Share juga bro, alat-alat apa yang lo biasa pakai dan beli saat olahraga sendiri di rumah. Semangat!